Dengan tindakan mengusir kejahatan, Yesus sendiri dianggap kerasukan iblis itu. Dan Yesus mementahkan anggapan itu. Yesus tidak pernah kesambet roh jahat. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini, tanggal 23 Januari, merupakan hari libur cuti bersama dalam rangka Hari Raya Imlek atau Tahun Baru yang dirayakan oleh masyarakat etnis Tionghoa di seluruh dunia, tepatnya tanggal 22 Januari tahun 2023. Dan di Indonesia, tanggal 23 hari Senin menjadi cuti bersama. Selamat berlibur, dan kepada para sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih yang merayakan Hari Raya Imlek dan Tahun Baru, Xin Yan Kuai Le Wan Serui Ong Si Fat Cai Chu Yesu Po Yuni. Selamat Tahun Baru, selalu diberi kesehatan, kesejahteraan. Tuhan Yesus memberkati panjenengan. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena teladan ketaatan Putramu Yesus Kristus yang taat sampai wafat di kayu salib demi keselamatan umat manusia dan untuk menebus dunia. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar kami pun senantiasa taat pada sabda dan kehendak Putramu Yesus Kristus, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita masih melanjutkan membaca dan merenungkan surat kepada orang Ibrani bab 9 ayat 15 dan ayat 24 sampai 28. Saudara-saudara, Kristus adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah dipanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Kristus telah masuk ke dalam tempat kudus, bukan yang buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari tempat kudus yang sejati, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah demi kepentingan kita. Ia pun tidak berulang-ulang masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana Imam Agung
setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus, mempersembahkan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab kalau demikian, Kristus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ternyata pada akhir zaman ini, Ia hanya satu kali saja menyatakan diri untuk menghapuskan dosa lewat kurbannya. Manusia ditetapkan Allah untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, melalui surat kepada orang Ibrani yang baru saja kita baca, kita mengenal dan berjumpa dengan Kristus sebagai yang menebus dosa-dosa kita melalui pengorbanannya. Kurban Kristus yang menebus dosa-dosa manusia terjadi satu kali untuk selama-lamanya dan menebus dosa-dosa banyak orang. Dibutuhkan iman untuk mengakui dan menerima bahwa Kristus adalah kurban penebusan bagi dosa-dosa kita. Inilah yang diimani oleh umat Kristiani. Inilah yang dihayati dalam iman, harapan, dan cinta oleh umat Katolik setiap kali merayakan kurban Ekaristi. Di dalam kurban Ekaristi yang setiap hari boleh kita rayakan, kita menghadirkan Kristus Sang Imam Agung, kurban penebusan dosa-dosa kita. Semoga penghayatan kita akan kurban Ekaristi semakin mendalam dan kita mencintai Ekaristi melalui penghayatan iman kita berjumpa dengan Kristus, kurban tebusan bagi dosa-dosa kita. Kristus yang adalah kurban bagi penebusan dosa-dosa kita di dalam Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini, Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai 30 digambarkan sebagai Kristus yang mengalahkan kejahatan, mengusir roh-roh jahat, iblis. Bahkan dengan tindakan mengusir kejahatan, Yesus sendiri dianggap kerasukan iblis itu. Dan Yesus mementahkan anggapan itu dengan mengatakan, bagaimana iblis bisa mengalahkan iblis. Yesus tidak pernah kerasukan. Yesus tidak pernah kesambet roh jahat. Roh jahat dikalahkannya. Kekuatan iblis dihancurkannya juga melalui kurban yang dipersembahkan kepada Allah di puncak Golgota
dan kita kenangkan di dalam kurban Ekaristi. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.